semuanya, perkenalkan nama saya Yunita dengan NIM 2330107020032 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Di video ini saya ingin membahas topik penting, yaitu mengenai bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Secara formal, Indonesia memang menganut sistem demokrasi. Kita memilih presiden secara langsung, memiliki kebebasan pers, dan lembaga-lembaga negara pun dibentuk berdasarkan prinsip demokratis. Tapi, menurut saya, demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, belum substantif. Menurut saya, pemilu memang ada, tapi partisipasi warga negara tidak hanya soal mencoblos setiap 5 tahun sekali. Demokrasi yang sehat seharusnya membuka ruang kritik, mendorong diskusi publik, dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang takut menyampaikan pendapat, apalagi di sosial media. Laporan dari SafeNet tahun 2022 menyebutkan bahwa kebebasan digital kita menurun karena kriminalisasi warga yang bersuara. SafeNet menyatakan tahun 2022 menandai meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi digital di Indonesia. Saya juga merasa demokrasi kita sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal. Dalam buku Oligarchy, Jeffrey Winter menyebutkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang dikuasai oleh elit kaya. Katanya, Indonesia adalah negara dengan pemilu bebas, tapi kekuasaan real tetap berada di tangan oligarki. Menurut saya ini merupakan masalah serius, karena kalau demokrasi hanya bisa diakses oleh orang yang beruang, maka rakyat biasa akan selalu berada di pinggir proses politik. Bahkan menurut laporan Demokrasi Index tahun 2023 oleh The Economic Intelligence Unit, Indonesia hanya mendapatkan skor 6,71 dari 10 dan masuk kategori flawed demokrasi atau demokrasi cacat, yang berarti demokrasi kita masih punya banyak kekurangan. Tapi saya tidak mau hanya berfokus pada kekurangannya saja. Saya juga tetap melihat ada harapan, terutama dari partisipasi anak muda, di mana dalam pemilu tahun 2024 menurut data KPU, partisipasi pemilih mencapai 81,78% dan mayoritas adalah generasi muda. Hal ini membuktikan bahwa anak muda Indonesia masih peduli dengan masa depan negara. Tapi tentunya partisipasi ini perlu diiringi dengan edukasi politik, keterbukaan informasi, dan sistem yang lebih adil. Saya setuju dengan pendapat Robert Adolph dalam bukunya Democracy and its Critics bahwa demokrasi sejati mengharuskan adanya partisipasi aktif dari warga negara, kebebasan berpendapat, dan akses yang adil terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi menurut saya demokrasi Indonesia belum gagal, tapi juga belum sepenuhnya berhasil. Kita masih perlu membenahi banyak hal seperti kebebasan sipil, pemerataan akses politik, serta transparansi dan akuntabilitas para pemimpin. Saya percaya demokrasi adalah proses yang panjang, dan kita semua punya peran untuk menjaga dan memperjuangkannya. Bukan hanya lewat suara di pemilu, tapi juga lewat suara harian kita sebagai warga negara. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari penjelasan saya dan sampai jumpa.